Oke, selamat berjumpa kembali dan kuliah mekanisasi pertanian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem kontrol, baik itu sistem kontrol manual maupun sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol itu adalah istilah lain atau teknik kendali, merupakan teknik pengaturan, sistem pengendalian ataupun sistem pengontrolan. Sistem pengaturan merupakan hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki yang berupa respon. Contoh sistem pengaturan yang paling mendasar adalah kendali on-off pada saklar listrik. Sistem kendali yang lain, misalnya sistem pengereman, sistem throttle, atau sistem perpindahan gigi dan sebagainya. Secara umum ada 4 aspek yang berkaitan dengan sistem pengendalian. Yang pertama adalah masukan, atau juga disebut juga control input. Kemudian proses. Jadi kalau di sini ada sistem, ini ada di sini ada proses ya. Kemudian ada disturbance input. Ya, ini sesuatu yang bisa mempengaruhi dari input yang terkontrol. Kemudian ada output dan sistem itu sendiri. Di dalamnya ada berbagai sistem, misalnya biological system, information system, engineering system, yang sebenarnya merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar. Ada 3 jenis sistem pengaturan dasar. Yang pertama adalah pengendalian alamiah. Jadi menurut Di Stefano, pengendalian alamiah adalah pengendalian suhu tubuh manusia, mekanisme buka tutup pada jantung, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem kendali pankreas dan kadar gula dalam darah, sistem pengaturan adrenalin, dan sistem kendali lainnya yang ada pada makhluk hidup. Ini yang dimaksud dengan pengendalian alamiah. Kemudian yang kedua adalah pengendalian buatan. Contohnya satu mekanisme on-off pada saklar listrik, mekanisme buka tutup pada keran air, sistem kontrol untuk menghidupkan dan mematikan televisi, radio, atau tape, kendali pada mainan anak-anak, pengaturan pada kendali suhu ruangan ber-AC, serta kendali perangkat elektronik seperti pada kulkas, freezer, ataupun mesin cuci. Yang ketiga adalah sistem kendali yang komponennya buatan dan alamiah. Di sini contohnya adalah pengendalian ketika orang mengendarai sepeda, motor, atau mobil. Pengendara senantiasa mempergunakan matanya sebagai komponen alamiah untuk mengamati keadaan.
Nah, di samping itu, pengendara juga mengatur kecepatan berkendara dengan mengatur putaran mesinnya yang merupakan komponen buatan. Ada beberapa parameter yang perlu dikendalikan dalam satu proses, misalnya tekanan atau pressure di dalam satu jaringan pipa, atau laju aliran dalam pipa, kemudian temperatur di unit proses penukar kalor, misalnya dalam pabrik pengolahan CPO ataupun yang menggunakan peralatan-peralatan panas. Kemudian level permukaan cairan dalam sebuah tangki, pH tanah, kadar air tanah, kadar nutrisi, gerakan, dan lain-lain. Semua perlu kontrol, semua perlu apa yang kita inginkan kita kendalikan. Nah, sistem pengendalian manual itu adalah sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jerat tertutup. Jadi ada sistem pengendali terbuka dan pengendali tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedang penglihatan bertindak sebagai sensor. Operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan kemudian bertindak membuka atau menutup katup sehingga atau sebagai aktuator guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. Nah, kemudian sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan dalam pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem kontrol yang telah terprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern, banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak dalam bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, yang melibatkan zat kimia ataupun yang mengancam kehidupan manusia, ataupun juga yang kerja berat yang memerlukan konsentrasi yang tinggi, misalnya pengelasan dan sebagainya. Contoh-contoh aplikasi dalam sistem pengaturan. Nah, di sini sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis. Jadi kalau kita lihat setrika otomatis kita itu memiliki diagram
blok kendali temperatur seperti ini ya. Jadi pertama saklar temperatur ini dihubungkan dengan elemen pemanas, kemudian di sini ada tegangan, ada beban listrik, kemudian proses penyetrikaan ya. Kemudian di sini ada proses pemakaian panas. Nah, sehingga kemudian di sini ada temperatur. Kalau terlalu tinggi maka kemudian saklar temperaturnya merujuk ke sini. Jadi nanti secara otomatis pada ke suhu sekian maka dia otomatis akan memutus arus. Atau misalnya pengendalian jelajah mobil ya. Jadi di sini diagram blok kendali jelajah kendaraan. Ini ada aktuator, kemudian ada karburator ya, ini sistem karburator, kemudian ada torsi usikan. Ini berpengaruh pada beban mesin dan juga kecepatan. Nah, tentunya ini kemudian direspon apabila kecepatannya lemah, maka aktuator akan berjalan mengaktifkan, kemudian merubah komposisi bahan bakar, campuran bahan bakar dan juga udara dari karburator, sehingga kemudian timbul torsi usikan, kemudian juga mesin bisa melewati beban sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita bandingkan, perkembangan zaman itu membawa kepada sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian manual pelan-pelan mulai ditinggalkan, kecuali untuk beberapa operasi ya, yang sederhana ya. Misalnya mematikan saklar, bahkan misalnya kita membuka gerbang pun ada yang menggunakan gerbang otomatis. Nah, berikut keuntungan dari kontrol otomatis. Keuntungan menerapkan kontrol otomatis adalah memberi kemudahan memperoleh performansi dari sistem dinamik, kemudian mempertinggi laju produksi, kemudian menurunkan biaya produksi. Mempertinggi laju produksi ya, karena mungkin juga berkaitan dengan penurunan biaya produksi, kemudian meniadakan pekerjaan rutin yang membosankan dan meningkatkan kualitas pekerjaan tetap ya. Jadi meniadakan pekerjaan rutin yang membosankan. Artinya pekerjaan tersebut digantikan oleh alat pengontrol otomatis. Kegiatan yang berulang dan membosankan itu kemudian menimbulkan ide untuk membuat robot. Robot berasal dari kata robota yang berarti bekerja atau pekerja paksa. Awalnya didesain untuk mampu mengerjakan pekerjaan berulang dan yang bersifat membosankan.
Jadi disitulah ya kemudian proses otomatisasi mulai berjalan. Nah, komponen-komponen dasar dari robot itu adalah adanya manipulator, sensor dan transducer, kemudian controller atau analyzer dan unit konversi daya. Ini komponen dasar dari robot agar dia bisa mengerjakan sesuai apa yang diprogramkan. Di mana manipulator terdiri dari serangkaian komponen-komponen mekanik yang disebut dengan links yang dihubungkan satu dengan yang lain yang disebut dengan join atau engsel. Manipulator memiliki 3 komponen penting berupa lengan, pergelangan tangan, dan efektor atau tangan, di mana engsel manipulator ada 2 kelas, yaitu engsel revolusi dan engsel linier. Engsel revolusi untuk gerakan-gerakan yang berputar atau rotasi, kemudian engsel linier untuk menghasilkan gerakan linier atau translasi, di mana setiap engsel merupakan sumbu engsel dari manipulator. Nah, setiap sumbu engsel menggambarkan derajat bebas yang dimiliki oleh manipulator. Jumlah engsel sama dengan jumlah derajat bebasnya. Jadi di sini banyak robot yang memiliki 6 derajat bebas. Kemudian 3 untuk positioning dan 3 untuk orientasi. Nah, robot yang paling sedikit memiliki 2 derajat bebas dan paling banyak 8 derajat bebas. Manipulator juga memiliki alat atau aktuator yang berfungsi untuk melakukan pengendalian gerakan. Nah, sumber daya aktuator berasal dari tenaga, baik itu pneumatik, hidrolik, ataupun elektrik. Kemudian yang kedua adalah sensor. Sensor memberi informasi terus-menerus kepada controller robot mengenai posisi, kecepatan, dan akselerasi dari setiap link yang bisa disimpan balik ke unit controller sehingga sistem dapat dikendalikan dengan tepat. Informasi sensor dapat berupa sinyal digital ataupun sinyal analog. Nah, untuk sinyal analog diproses dulu oleh transducer. Sensor ada 2 kelas umum, yaitu visual dan non-visual, di mana visual meliputi saklar, misalnya saklar proximity, fotoelektrik atau mekanik. Dan sensor posisi, misalnya encoder, optis, potensiometer atau resolver. Kemudian sensor kecepatan, misalnya tachometer. Dan sensor gaya untuk perlindungan kelebihan beban, pelacaan jalur, kalibrasi, pengenalan benda kerja, ataupun perakitan. Kemudian non visual kebalik ya, non visual
adalah saklar, ya. Kemudian yang non visual adalah kamera, ya. Kemudian peralatan komponen mendasar yang ketiga adalah controller. Controller mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama, memulai dan menghentikan gerakan dari setiap komponen dari manipulator dengan urutan dan lokasi yang diinginkan. Kemudian menyimpan data posisi dan urutan di memori, dan menghubungkan robot dengan dunia luar melalui sensor. Untuk melakukan tugas di atas, controller melakukan perhitungan aritmatik untuk menentukan jalur, kecepatan, dan posisi yang tepat dari manipulator. Controller juga harus mengirimkan sinyal ke aktuator dan menggunakan informasi dari sensor. Kelas-kelas controller ada 5. Yang pertama ada simple step sequencer, pneumatic logic system, electrobit sequencer, mikrokomputer, dan yang kelima mini komputer. Sesuai dengan perkembangan teknologi, kemudian mini komputer kurang dikembangkan. Kemudian unit yang keempat adalah unit konversi daya. Di sini fungsi unit konversi daya adalah untuk memberikan energi yang diperlukan untuk aktuator dalam manipulator. Bentuknya dapat berupa amplifier daya untuk sistem yang menggunakan servo ataupun kompresor jarak jauh untuk sistem yang menggunakan aktuator pneumatik ataupun hidrolik. Itu komponen-komponen dasar dari robot. Robot kemudian terus berkembang, bukan hanya mengerjakan tugas-tugas statik, tetapi juga diharapkan dapat mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh manusia. Di sini robot kemudian ditambah dengan memori berupa artificial intelligence, di mana robot mampu untuk belajar sendiri. Kemudian di sini robot berkembang, ya. Artinya adalah sebuah alat otomatis yang melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia atau operator dengan kecerdasan yang hampir menyamai manusia. Ya. Sebagai gambaran bisa kita lihat di sini dalam masalah penerjemahan bahasa, ya. Pada awal 90-an itu ada mesin penerjemah. Mesin penerjemah bisa berupa seperti kalkulator, ya, Alphalink kalau nggak salah. Tetapi ini kemudian lambat laun tergantikan oleh perkembangan teknologi di bidang web, ya, di Google Translate misalnya. Di situ sudah digantikan, ya. Jadi Alphalink kemudian kalah bersaing karena platform teknologinya berubah. Jadi dalam proses translate biasanya ada ketidaksinkronan antara bahasa yang awal dan bahasa yang hasil ditranslatekan, ya.
Jadi kalau kita lihat sebagai dasar, program translasi itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama sintak, bagian dari ilmu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa dan komponen-komponen terstruktur dari bahasa alami. Kemudian semantik, bagian dari ilmu bahasa yang berhubungan dengan makna komponen dari bahasa, masih merupakan tantangan terbesar dalam pemrosesan bahasa alami dengan menggunakan komputer. Walaupun lambat laun sudah mulai terpecahkan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian yang ketiga adalah masalah heuristik, yaitu metode pencarian dalam pemecahan suatu masalah yang bisa digunakan pada situasi untuk pemahaman bahasa otomatis. Terdiri dari aturan baku dan alasan yang masuk akal. Kemudian word knowledge, yaitu informasi yang dibenarkan atau diakui oleh banyak orang yang harus secara tegas dinyatakan dalam sistem pemahaman bahasa. Jadi kalau kita lihat ya, awal-awal pengembangan sistem translasi secara otomatis itu mengalami kendala ya dalam menerjemahkan sesuai apa yang dikehendaki oleh manusia ya. Jadi bisa jadi hasil translate yang jelek ya, boleh dari segi sintaksis atau penulisan ataupun semantik, heuristik ataupun word knowledge. Sistem kecerdasan buatan itu dikembangkan dengan menggunakan beberapa sistem logik atau sistem logika. Contoh-contoh sistem logika di sini yang sederhana adalah sistem pakar atau expert system. Suatu sistem yang merupakan bagian dari intelijensi buatan yang dirancang untuk memiliki berbagai keahlian manusia di berbagai bidang dan sering dilambangkan dengan logika bahasa pemrograman. Sistem ini sudah banyak dikembangkan pada bidang kimia, kedokteran, bisnis, keuangan, atau investasi. Jadi dengan menggunakan sistem pakar, maka bisa juga suatu keadaan bisa diduga ya. Jadi misalnya kita mau memilih suatu aplikasi wajah misalnya, kalau yang suka pada TikTok ataupun pada snack video misalnya, di situ ada AI ya, artificial intelligence. Misalnya umur kita pada 30 tahun ke depan seperti apa wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh ini bisa dilihat dari sistem bisa expert system ya. Atau bisa juga misalnya dengan fusi logik ya. Sebuah bagian dari intelijensi buatan di mana komputer menganalisa hubungan yang logis yang lebih kurang adalah benar. Nah, sebagaimana dibandingkan dengan logika biasa yang hubungannya lebih singkat. Nah, ide fusi logik itu telah direalisasikan pada peralatan rumah tangga yang cerdas. Misalnya pada mesin cuci ya. Atau dalam menjalankan game ini menggunakan kecerdasan buatan.
Kemudian jaringan saraf. Nah, jaringan saraf atau neural network memiliki beberapa karakteristik di mana sebuah teknik komputer yang dimaksudkan untuk meniru proses dari otak manusia dalam belajar, memahami dan mengingat. Menggabungkan kombinasi dari berbagai interconnected prosesor dan teknik software yang menganalisis data secara serempak dan berturut-turut daripada secara berturut-turut. Jadi data secara serempak daripada berturut-turut. Jadi di sini bisa menghemat waktu, ya, proses belajarnya menjadi lebih cepat. Nah, bisa digambarkan sistem jaringan saraf mengenali huruf, mengenali karakter dari sebuah tulisan. Nah, ini melakukan proses yang panjang. Nah, kemudian pada jaringan saraf, rangkaian dari interconnected prosesor bisa dilatih untuk mengenal pola dari input melalui pelatihan dan pengaruh balik tetangganya. Aplikasi-aplikasi yang meliputi variasi tipe-tipe dari pattern matching, pencocokan pada beberapa daerah sebagai pemahaman visual, pengenalan kalimat atau tulisan tangan, ataupun sensor processing. Nah, di sini jaringan saraf, ya, untuk artificial intelligence bisa dikembangkan lebih kompleks. Nah, misalnya tadi untuk keperluan pendeteksian wajah, kemudian pengenalan tulisan. Aplikasi di pertanian bisa juga untuk sortasi buah, misalnya sortasi buah, misalnya bentuknya, kemudian warnanya, itu bisa dipelajari oleh logika jaringan saraf. Ini contoh dari robot yang menseleksi kurma, ya. Mungkin itu. Nah, aplikasi pada pertanian, ya, robot cerdas dalam pertanian ternyata banyak sudah dikembangkan robot-robot cerdas untuk kegiatan pertanian. Misalnya robot pemanen stroberi. Hanya buah merah yang memiliki kriteria tertentu yang dipetik. Ataupun robot hortibot untuk penyiangan tanaman. Nah, ini sebagai gambaran perpindahan robot, ya. Misalnya suatu robot sudah mencapai target yang ditentukan, maka kemudian di sini sensor akan melakukan persepsi. Kalau salah, maka kemudian dia mencari target yang lain. Kalau benar, maka dia akan bergerak. Kemudian di sini ada pilihan. Apabila salah, ya, maka dia kembali ke persepsi lagi. Kalau salah, maka kemudian mencari target yang lain. Kemudian target tercapai, maka di sini apabila benar, maka dia akan mencapai target dan terus berulang. Jadi prosesnya seperti ini.
Smart Control Environment untuk sistem produksi tanaman, ya. Pengontrolan lingkungan yang cerdas. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam di masa pertanian di masa datang. Mengapa diperlukan? Ya, bisa karena untuk meningkatkan produktivitas tanaman, merawat tanaman bernilai herbal khusus, tanaman beragam lingkungan, dan lain-lain, yang pada gilirannya adalah bertujuan untuk meningkatkan nilai, baik itu nilai ekonomis ataupun kualitasnya, ya. Otomatis bisa dipakai untuk meningkatkan nilai ekspor, ya, ataupun untuk mengembangkan dukungan pengambilan keputusan. Jadi ini untuk mengembangkan dukungan pengambilan keputusan. Misalnya sistem pertanian pengaturan lingkungan yang cerdas dalam budaya hidroponik. Kalau kita lihat tanaman yang ada di hidroponik itu bisa diamati dengan menggunakan sensor, kemudian dihubungkan dengan sistem pengontrol, kemudian sistem pengontrol berhubungan dengan alat pengontrol, kemudian bisa diaplikasikan ke sistem hidroponiknya. Misalnya kurang nutrisi, maka di sini kemudian ditambah nutrisi, kemudian dicampurkan. Pencampurannya bisa divariasikan berdasarkan kebutuhan tanaman. Di Teaching Farm Fakultas Pertanian Unja itu juga sudah terdapat alat pengontrol, bahkan berdasarkan Internet of Things, ya, berdasarkan internet. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, ini model pengontrolannya. Apabila ini ada jaringan artificial intelligence, ya, dia memiliki pengidentifikasian, ya, dia belajar sendiri, dia diinputkan dengan berbagai macam kondisi normal, kemudian bagaimana kalau tidak normal, maka dia bisa melakukan satu keputusan sendiri. Nah, yang terakhir adalah Internet of Things dalam pertanian, ya. Jadi Internet of Things dalam pertanian itu ditujukan untuk menjawab permintaan akan makanan, sumber daya alam yang terbatas, tenaga kerja yang semakin terbatas, kemajuan teknologi dan penerapan kemajuan ini. Jadi di sini Internet of Things dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuannya itu seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya. Nah, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Nah, contohnya bahan pangan, elektronik, kemudian koleksi peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Nah,
ini ya termasuk benda hidup. Jadi bisa aja hewan dikasih chip kemudian bisa dimonitor, dihubungkan dengan internet, kemanapun dia pergi maka bisa diketahui, bahkan mungkin juga dikendalikan. Kemudian kontrol peralatan rumah tangga, misalnya AC, kemudian juga peralatan-peralatan yang lain, kendaraan terhubung yang satu dengan yang lain. Nah, misalnya sekarang sudah mulai dikembangkan di Cina adanya mobil tanpa sopir ya, jadi Gojek tapi tidak ada sopirnya. Nah, otomatis semua dikendalikan. Nah, kemudian ada bisa dikaitkan dengan perangkat pribadi dan peralatan komunikasi. Nah, kalau kita lihat kemajuan dalam IoT itu adalah perubahan komunikasi secara analog ke digital ya. Jadi analog kemudian digital. Jadi misalnya dulu komunikasi lewat telepon, kemudian sekarang melalui wireless ya. Kalau dulu menggunakan telepon kemudian menggunakan wireless. Kemudian munculnya internet ya. Nah, di sini bisa memperoleh informasi apapun secara instan apabila itu dikaitkan dengan kondisi yang real. Jadi bisa melakukan monitor dari jarak jauh. Peralatan-peralatan yang penting dalam IoT, nah di sini ada modul pengunggah ya, ke internet. Kemudian ada microcontroller. Nah, ini untuk melakukan keputusan apakah melakukan penggerakkan ataukah diam ataukah berbagai perintah ya, bisa di microcontroller. Kemudian di situ dibutuhkan adanya modul SIM ya, jadi kartu, dan juga sinyal untuk menyampaikan ya. Jadi di situ kalau kita lihat yang terjadi misalnya dalam kegiatan pertanian di sini ya, jadi suatu tanaman yang ditanam dalam tanah ini ditempatkan satu sensor. Nah, sensor kemudian mengirimkan sinyal ke controller ya. Nah, di controller itu kemudian secara wireless itu dihubungkan dengan motor penggerak. Nah, kemudian secara wireless juga kemudian dijalankan ke misalnya pengisian air. Nah, misalnya ya sensor kering ya, maka di sini kemudian ditambah air. Nah, tetapi di sini ya ini kemudian bisa dengan menggunakan saluran seluler ya. Nah, di sini bisa diinformasikan melalui SMS. Nah, atau bisa juga melalui internet ya. Dengan menggunakan internet maka bisa kemudian data disimpan, misalnya tanamannya seperti apa kondisinya, ini bisa detail ya. Jadi kalau misalnya dalam SMS itu informasinya cuman kelembapan dan kemudian sinar mataharinya, karena informasinya lebih
sedikit, sementara dalam internet ini informasi-informasi yang ada di sini bisa tersedia untuk banyak pengguna ya. Kalau di sini cuman si penerima nomor saja yang punya nomor yang dikirim ya. Nah, sementara di internet bisa disimpan dan bisa dimonitor seluruh dunia. Jadi ini tantangan pertanian kita ke depan, bahwa pertanian semakin tidak membutuhkan orang ya, tetapi semakin banyak membutuhkan keahlian ya, keahlian di bidang internet ya, keahlian di bidang kecerdasan buatan, dan juga di masalah pengetahuan ya. Jadi di situ kuncinya. Mekanisasi tentunya akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Jadi seperti itu. Jadi tentunya tujuannya adalah mendidik petani ya, dan memanfaatkan teknologi ya. Jadi tentunya kita akan berubah peran ya. Jadi kalau kita menengok sekarang mulai ada mobil yang bergerak tanpa dikendalikan oleh sopir ya. Suatu ketika di bidang pertanian pun juga akan seperti itu. Barangkali